Anakku sekalian kelas 9, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan yang pastinya harus selalu semangat belajar. Nah, pada hari ini ya saya akan melanjutkan untuk materi yang kemarin ya, karena kita kemarin sudah belajar tentang area kerja dari jaringan komputer. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang jasa layanan internet atau yang disingkat menjadi ISP ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini atau pada hari ini yaitu agar siswa dapat menyelenggarakan atau menjelaskan penyelenggara jasa layanan internet ya. Dengan setelah pembelajaran ini kalian supaya tahu apa sih penyelenggara jasa layanan internet dan kalian dapat menjelaskannya. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita bersama-sama sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama belajar tentang penyelenggara jasa layanan internet atau yang dikenal dengan ISP. Nah, sebelum kita lanjut ya ke materi ya, kita perlu tahu dulu, masih ingat yang namanya internet ya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dulu apa sih yang namanya penyelenggara jasa layanan internet. Nah, hanya Telkom. Ya, ISP yang dimiliki oleh Indonesia itu hanya tinggal Telkom, yang lainnya sudah dijual. Kita ketika akan terkoneksi dengan internet, kemudian kita akan mengambil sebuah perusahaan ISP ya. Contohnya kamu ketika kamu mempunyai Android ya, kamu pasti akan milih kan ya, ISP-nya kira-kira apa sih, kartunya akan dipakai apa sih. Nah, untuk pemilihan sebuah faktor untuk ISP ini itu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan atau diperhatikan oleh seorang pengguna. Yang pertama adalah kinerja dari jaringan ya. Itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, kecepatan akses dari ISP tersebut. Kemudian fasilitas dan layanannya. Yang keempat, keamanan transfer data. Yang kelima, biaya. Itu pasti kita akan pikirkan tentang biaya. Ya, mahal tidak, murah tidak, itu pasti faktor sekarang ya, apalagi keadaan sekarang itu yang pasti kita akan pikirkan. Kemudian bandwidth itu besarnya saluran data, itu bandwidth. Kemudian hardware atau modem yang digunakan. Dan yang terakhir adalah teknologi yang digunakan. Ya, itu adalah beberapa faktor-faktor kita ketika memilih sebuah ISP layanan atau mungkin kartu ya, kartu ini SIM card ya, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai untuk pembahasan pertama. Faktor yang pertama yaitu kinerja jaringan. Nah, kinerja jaringan ya, jaringan ISP yang baik harusnya dapat bekerja dengan baik pada wilayah pengguna layanan internet. Ya, karena apa? Setiap kinerja jaringan pada ISP itu berbeda-beda. Contohnya, umpamanya kalian di tempat kalian menggunakan Indosat, ya. Kenapa kalian memilih Indosat? Karena di daerah kalian sendiri, ya, di daerah kalian ini. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan akses, ya. Kecepatan akses di dalam internet itu ditandai atau kemudian yang selanjutnya kita harus juga memilih faktor yaitu fasilitas dan layanan yang disediakan oleh ISP. Contohnya umpamanya ketika kalian membuka Speedy ya. Nah, layanan yang ditawarkan oleh Speedy itu apa saja? Mungkin internet umpamanya 10 Mbps, kemudian dengan fasilitas IndiHome. Nah, itu kita bisa dijadikan sebuah
faktor yang kita harus gunakan untuk memilih. Kemudian contoh Indosat atau XL, kita memilih Indosat dan XL mungkin karena YouTube-nya gratis. Nah, itu adalah fasilitas dan layanan. Jadi ini harus diperhatikan ketika kita memilih sebuah ISP. Kemudian untuk keamanan transfer data, ya, keamanan transfer data ini kita perlu pikirkan atau kita perlu perhatikan, ya, untuk menghindari adanya pembajakan dari pihak ketiga. Tapi saat ini pastinya sudah pasti yang namanya ISP mereka pasti, ya, akan memperhatikan tentang keamanan transfer data. Tidak mungkin, karena kenapa? Mereka takut mereka ketika ISP milik mereka itu tidak aman, maka mereka yang akan khawatir akan ditinggalkan oleh pengguna. Itu keamanan transfer data. Kemudian untuk biaya, nah ini pasti saya yakin ini adalah salah satu faktor utama ketika kita membeli atau ketika kita membuka sebuah ISP. Ya, ketika kita memilih ISP ini pasti biasanya kita adalah faktor utama. Kita akan cari kira-kira ISP mana yang biayanya tidak terlalu mahal, paketan mana yang tidak terlalu mahal. Nah, ini adalah salah satu faktor, ya, ketika kita memilih sebuah ISP. Kalau bisa ya, ISP-nya bagus, kecepatannya bagus dan biayanya murah. Ya, biasanya saat ini kan semua ISP, ya, itu saling berlomba untuk mendapatkan atau mengirimkan atau membuat produk-produk, ya, yang dengan biaya yang sedikit tapi produk mereka banyak, seperti umpamanya YouTube gratis lah, telepon gratis, SMS gratis dan lain sebagainya, ya, tapi gratis tersebut dengan biaya yang murah. Kemudian selanjutnya adalah bandwidth, ya. Bandwidth ini itu adalah salah satu faktor yang paling utama yang harus kita perhatikan. Nah, bandwidth ini adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik yang ditawarkan oleh ISP. Ya, artinya gini, ketika kita akan membuka sebuah ISP, contoh Speedy. Ketika Ustadz membuka Speedy, Ustadz pasti akan tanya bandwidthnya berapa, dengan harga berapa, bandwidth berapa. Oh, bandwidthnya 10 Mbps, artinya mereka dapat mentransfer data 10 megabit per second dalam satu waktu, ya. Mereka dapat mengirimkan data, ya, 10 per megabit dalam satu detik. Ya, makanya bandwidth itu adalah besarnya saluran. Semakin besar bandwidthnya, maka semakin cepat pula kita mengakses internet. Ya, contohnya umpamanya gini, bandwidth itu diibaratkan sebuah selang. Semakin besar selangnya, maka semakin besar pula air yang air yang dapat kita salurkan. Nah, itu artinya dari bandwidth. Kemudian hardware, ini sudah pasti, ya. Yang pertama ketika pemilihan modem, ya, modem semakin baik modem yang digunakan, maka semakin cepat pula transfer data sebuah internet, ya. Modem itu kepanjangan dari hardware. Kemudian yang terakhir adalah teknologi yang digunakan. Nah, saat ini, ya, ISP itu sering sekali mereka itu menyampaikan atau menawarkan bahwasanya umpamanya contoh XL sekarang sudah dengan teknologi 4G, ya, atau 4 HSDPA atau 3,5 HSDPA atau 3G, ada 4G. Ya, saat ini XL itu masih mengembangkan dengan 4,5G. Ya, bukan hanya 4G lagi atau bukan 4 HSDPA. Ya. Nah,
ini teknologi anak-anakku sekalian, itu adalah beberapa materi yang Ustadz sampaikan pada hari ini ya. Nah, selanjutnya untuk ke depan Ustadz akan sampaikan kisi-kisi untuk penilaian tengah semester. Nah, harapan Ustadz nanti ketika kalian mengerjakan PTS atau penilaian tengah semester, tolong dipikirkan secara matang atau kalian belajar ya. Jangan asal mengisi, karena ini bisa berpengaruh pada nilai kalian. Ya, itu harapan dari Ustadz. Nah, mungkin pada pertemuan hari ini Ustadz cukupkan sekian. Sekali lagi Ustadz mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semangat belajar jangan lupa, dan gunakan waktu dengan baik. Jangan lupa sholat dan baca Al-Qur'annya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Saya Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.